Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Yulia Isabella dengan NIM B11 2021 06935. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan laporan hasil penelitian pada UMKM Pusat Oleh-oleh Jenang Karomah Kudus dengan metode productivity, inventory EOQ atau Economic Order Quantity dan inventory POQ atau Period Order Quantity. Selanjutnya ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu poin pertama latar belakang, poin kedua tinjauan pustaka, poin ketiga metodologi penelitian, poin keempat pembahasan yang meliputi perhitungan secara manual dan perhitungan menggunakan aplikasi POM-QM. Dan poin kelima, kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Dalam bahasa Inggris, kata oleh-oleh berarti souvenir. Selain itu juga berasal dari bahasa Perancis dengan tulisan yang sama, yaitu souvenir, yang berarti untuk diingat. Dari arti harfiahnya, oleh-oleh merupakan sesuatu yang dibawa dari bepergian atau bisa disebut juga buah tangan, bertujuan untuk dikenang. Oleh-oleh sendiri ada berbagai jenis dan macamnya. Oleh-oleh biasanya dibawa oleh orang yang baru saja mengunjungi suatu daerah atau tempat wisata. Oleh-oleh bisa berupa makanan, souvenir, kain, atau benda-benda khas dari daerah tempat yang dikunjungi. Di setiap kabupaten memiliki ciri khas keanekaragaman oleh-oleh yang mencerminkan kebudayaan setempat. Keanekaragaman tersebut didukung oleh berbagai kelompok industri yang ada di masing-masing kabupaten. Salah satunya Kudus, yang merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki beragam tempat wisata dan destinasi menarik seperti kuliner, alam, kebudayaan, kesenian, dan lainnya. Selain kuliner, pendukung daya tarik wisata berkunjung ke Kudus adalah oleh-oleh khas yang dapat dibawa sebagai buah tangan berupa jenang yang menjadi ciri khas Kabupaten Kudus. Salah satu produsen jenang di Kudus adalah Pusat Oleh-oleh Jenang Karomah Kudus. Berikutnya ada rumusan masalah, yaitu 1. Apa manfaat dari hasil perhitungan productivity dengan metode single faktor dan multifaktor bagi UMKM Pusat Oleh-oleh Jenang Karomah Kudus? Yang kedua, apa manfaat dari hasil perhitungan persediaan dan pembelian bahan baku melalui metode inventory EOQ atau Economic Order Quantity dalam usaha pengembangan UMKM Pusat Oleh-oleh Jenang Karomah Kudus? Yang ketiga, apa manfaat dari hasil perhitungan pengendalian persediaan melalui metode inventory POQ atau Period Order Quantity dalam usaha pengembangan UMKM Pusat Oleh-oleh Jenang Karomah Kudus? Berikutnya ada tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui manfaat dari hasil perhitungan melalui productivity dalam usaha UMKM Pusat Oleh-oleh Jenang Karomah Kudus. 2. Untuk mengetahui manfaat dari hasil perhitungan melalui inventory EOQ dalam usaha UMKM Pusat Oleh-oleh Jenang Karomah Kudus. 3. Untuk mengetahui manfaat dari hasil perhitungan melalui inventory POQ dalam usaha UMKM Pusat Oleh-oleh Jenang Karomah Kudus. Berikutnya, poin kedua ada tinjauan pustaka. Company profil atau profil perusahaan. Perusahaan jenang Karomah adalah salah satu perusahaan jenang yang besar dan terkenal di Kota Kudus. Perusahaan jenang yang awalnya bernama Gunung Muria didirikan oleh Bapak Dahwan Maskani almarhum pada tahun 1973 Masehi. Pada perkembangannya, perusahaan jenang Gunung Muria ini namanya dianggap terlalu tinggi karena memakai nama gunung, karena gunung itu terlalu besar dan tinggi. Kemudian diganti namanya menjadi Muria atau Perusahaan Jenang Muria.
Karena faktor usia Bapak Dahwan almarhum sudah semakin tua, maka usaha jenang ini diberikan kepada anaknya, anak laki-lakinya yang bernama Bapak Zainal Arifin Sarjana Agama pada tahun 1995 Masehi. Karena perusahaan jenang ini beralih tangan kepada Bapak Zainal Arifin, nama itu diganti menjadi Karomah. Karena tidak hanya Bapak Zainal Arifin yang meneruskan usaha ayahnya untuk membuka perusahaan jenang, tapi kedua saudara Bapak Zainal juga membuka usaha tersebut. Supaya konsumen tambah mengenal jenang yang diproduksi Bapak Zainal Arifin, maka perusahaan ini diganti namanya menjadi Karomah. Didampingi istrinya yaitu Ibu Masfuah Enti Aliyah, Bapak Zainal merintis usaha jenang ini mulai dari nol dan kemudian memproduksinya massal dan menjualnya ke masyarakat. Berikutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, manajemen operasional. Definisi manajemen operasional yang saya kutip dari beberapa para ahli, yaitu yang pertama, menurut Jay Hazel dan Barry Randall pada tahun 2010, manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Kemudian menurut Sofyan Az-Zauri pada tahun 2004, manajemen produksi dan operasi merupakan proses pencapaian dan pengutilisasian sumber-sumber daya untuk memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang berguna sebagai usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Berikutnya menurut Richard L. Duff pada tahun 2006 mendefinisikan manajemen operasi sebagai bidang manajemen yang mengkhususkan pada produksi barang. Artinya, kegiatan operasi hanya berfokus pada kegiatan memproduksi barang dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan sektor produksi. Yang kedua, UMKM. Definisi UMKM menurut para ahli yaitu: pertama, menurut Rujito, pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Berikutnya, menurut Ina Primiana, pengertian UMKM adalah pengembangan 4 kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan, dan sumber daya manusia. Berikutnya, menurut M. Kuartono, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal 200 juta rupiah, di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan, atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah dan milik warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, jenang. Jenang merupakan sebuah produk pangan semi basah yang terbuat dari bahan tepung beras ketan, gula, dan santan kelapa. Jenang jenis ini banyak diproduksi secara tradisional oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya adalah dodol Garut, jenang Kudus, dodol Betawi, lempok durian, dan lain-lain. Meskipun memiliki berbagai nama yang berbeda, namun prinsip pembuatan jenang dikatakan hampir sama. Pada pembuatan jenang akan terjadi proses karamelisasi dan reaksi Maillard yang mengakibatkan timbulnya warna coklat, flavor, dan cita rasa khas jenang. Menurut Astawan tahun 1991, jenang merupakan jenis makanan dengan menggunakan bahan pencampur, misalnya tepung ketan, tepung beras, gula, dan santan sebagai bahan baku utama, dan bahan-bahan lain seperti susu, telur, atau buah-buahan sebagai bahan tambahan untuk mendapatkan cita rasa yang khas. Tepung ketan yang digunakan sebagai bahan pengikat agar diperoleh tekstur plastis dan kenyal yang dikehendaki. Selanjutnya ada productivity. Definisi productivity menurut para ahli.
Menurut Daryanto tahun 2012, produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil, jumlah barang atau jasa yang diproduksi dengan sumber, jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan sebagainya untuk menghasilkan hasil tersebut. Kemudian menurut Handoko tahun 2011, produktivitas adalah hubungan antara masukan-masukan dan keluaran-keluaran suatu sistem produktif. Kemudian menurut Revianto tahun 1985, produktivitas adalah suatu konsep yang menunjukkan adanya kaitan antara hasil kerja dengan satuan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk seorang tenaga kerja. Kemudian yang kelima, inventory EOQ. Definisi inventory EOQ menurut para ahli. Menurut Heiser dan Reiner tahun 2011, Economical Order Quantity atau EOQ adalah salah satu teknik pengendalian persediaan yang paling tua dan terkenal secara luas. Metode pengendalian persediaan ini menjawab dua pertanyaan penting, yakni kapan harus memesan dan berapa banyak harus memesan. Kemudian menurut Sukamdjo tahun 2004 menyatakan bahwa persediaan harus ideal. Karena itu, cara pembelian barang tersebut juga harus benar. Benar yang dimaksud adalah berarti paling ekonomis. Adapun secara sederhana, hal tersebut dapat diketahui dengan berdasarkan rumus jumlah pemesanan ekonomis atau Economic Order Quantity atau EOQ. Kemudian menurut Prawirosentono tahun 2005 menyatakan bahwa jumlah persediaan tidak dalam jumlah terlalu banyak dan terlalu sedikit karena keduanya mengandung resiko. Maksudnya adalah jumlah pesanan mempengaruhi jumlah persediaan. Hal tersebut berarti persediaan yang ekonomis terjadi apabila jumlah pesanan yang dilakukan akan secara ekonomis atau economically ordered quantity atau EOQ. Kemudian inventory POQ. Definisi inventory POQ menurut para ahli. Menurut Hansa APA tahun 2015, period order quantity atau POQ merupakan pendekatan menggunakan konsep jumlah pemesanan ekonomis agar dapat dipakai pada periode bersifat permintaan diskrit atau beragam. Kemudian menurut Yamit tahun 2005, POQ digunakan untuk menentukan jumlah periode permintaan di mana logika yang sama dengan EOQ. Tapi POQ mengubah jumlah pesanan menjadi jumlah periode pemesanan yang hasilnya berupa interval pemesanan dengan bilangan bulat. Metode period order quantity atau POQ digunakan karena merupakan salah satu metode dalam pengendalian persediaan yang bertujuan meminimalisir total biaya persediaan atau total inventory cost dengan menekankan pada efektivitas frekuensi pemesanan agar lebih terpola. Kemudian menurut Devianto tahun 2011, metode POQ merupakan pengembangan dari metode EOQ, yaitu dengan mentransformasi kuantitas pemesanan menjadi frekuensi pemesanan yang optimal. Yang pertama, metode productivity. Berikut perhitungan secara manualnya. UMKM Pusat Oleh-oleh Jenang Karomah Kudus memproduksi madu mongso sebanyak 100 loyang per hari dengan sumber daya 5 karyawan sebagai berikut. Tenaga kerja 100 loyang, Rp80.000 per loyang sama dengan 8 juta rupiah. Listrik 5 kWh, Rp605 per kWh sama dengan 30.250. Beras ketan hitam sebanyak 2 kuintal, Rp30.000 per kilogram sama dengan 6 juta rupiah. Ragi 10 bungkus, Rp15.000 per bungkus sama dengan 150.000. Kelapa 10 butir, Rp10.000 per butir sama dengan Rp100.000.
Gula Jawa 1 bal Rp135.000 per bal, sama dengan Rp135.000. Gula pasir 10 kg Rp20.000 per kilogram, sama dengan Rp200.000. Margarin 5 kg Rp25.000 per kilogram, sama dengan Rp125.000. Vanili 15 saset Rp2.000 per saset, sama dengan Rp30.000. Totalnya Rp14.770.250. A. Perhitungan menggunakan metode single factor productivity. Produktivitas tenaga kerja. Rumusnya output per input sama dengan 100 per 8 juta, sama dengan 0,000125 madu mongso per rupiah tenaga kerja. B. Perhitungan menggunakan metode multifaktor productivity. Produktivitas multifaktor rumusnya output per input sama dengan 100 per 14.770.250 sama dengan 0,0000067704 madu mongso per rupiah. Selanjutnya, perhitungan menggunakan aplikasi POM. Dari hasil perhitungan menggunakan aplikasi POM tersebut, didapatkan hasil yang sama dengan perhitungan saya dengan menggunakan perhitungan manual tadi, yaitu sebesar 0,000125 madu mongso per rupiah tenaga kerja. Kemudian productivity dengan metode multifaktor didapatkan hasil yang sama dengan hasil perhitungan saya tadi secara manualnya, yaitu sebesar 0,0000067704 madu mongso per rupiah. Kesimpulannya, dari hasil penelitian mengenai produktiviti penjualan pada pusat oleh-oleh Jenang Karomah Kudus, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. A. Bahwa UMKM Pusat Oleh-oleh Jenang Karomah Kudus memproduksi madu mongso sebanyak 100 loyang per hari dengan 5 karyawan, dihitung menggunakan metode single factor productivity, menghasilkan produktivitas tenaga kerja madu mongso Karomah sebesar 0,000125 madu mongso per rupiah tenaga kerja. Kemudian yang B, bahwa UMKM Pusat Oleh-oleh Jenang Karomah Kudus memproduksi madu mongso sebanyak 100 loyang per hari dengan 5 karyawan, dihitung menggunakan metode multifaktor productivity, menghasilkan produktivitas madu mongso Karomah sebesar 0,0000067704 madu mongso per rupiah. 2. Metode inventory EOQ, perhitungan secara manual. Diketahui data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi UMKM Pusat Oleh-oleh Jenang Karomah Kudus, yaitu sebagai berikut. Demand sama dengan 150.000 unit, days per year 200 hari kerja, holding cost 10.000, setup cost 5 juta, lead time 2 hari. Untuk mencari EOQ, rumusnya yaitu EOQ atau Q sama dengan akar 2 dikali S dikali D per H, sama dengan akar 2 dikali 5 juta dikali 150.000 per 10.000, sama dengan akar 150 juta, sama dengan hasilnya 12.247,4487 dibulatkan menjadi 12.247,45 unit. Kemudian untuk mencari reorder point, sebelumnya kita mencari rata-rata permintaan harian terlebih dahulu dengan rumus D besar per D kecil sama dengan 150.000 per 200 sama dengan 750 unit. Kemudian selanjutnya kita dapat
mencari reorder point atau ROP dengan rumus D kecil dikali L sama dengan 750 dikali 2 sama dengan hasilnya 1500 unit. Kemudian mencari TC, rumusnya ASC plus AHC. Untuk mencari ASC rumusnya S dikali D per EOQ atau quantity sama dengan 5 juta dikali 150.000 per 12.247,45 sama dengan hasilnya 61.237.243,56 dibulatkan menjadi 61.237.240. Kemudian mencari AHC, rumusnya H dikali EOQ atau Q per 2 sama dengan 10.000 dikali 12.247,45 per 2 sama dengan hasilnya 61.237.243,56 dibulatkan menjadi 61.237.240. Hasilnya ASC dengan AHC sama. Kemudian kita baru bisa mencari TC, yaitu ASC plus AHC sama dengan 61.237.243,56 ditambah 61.237.243,56 sama dengan hasilnya 122.474.487,139 dibulatkan menjadi 122.474.500. Kemudian perhitungan menggunakan aplikasi POM. Di situ didapatkan hasilnya sama dengan hasil perhitungan saya secara manual tadi, yaitu optimal order quantity-nya sebanyak 12.247,45, lalu dengan total cost-nya 122.474.500 dan reorder point-nya 1.500 unit. Dan di situ terdapat grafik yang menunjukkan garis holding cost dengan setup cost dan garis total cost, yang mana di situ order quantity-nya sebesar 12.247,45 dan cost-nya yaitu sebanyak 122.474.500. Kesimpulannya, dari hasil penelitian mengenai inventory EOQ pada pusat oleh-oleh Jenang Karomah Kudus, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Kuantitas pemesanan ekonomis pada UMKM Pusat Oleh-oleh Jenang Karomah Kudus sebesar 12.247,45 unit, di mana hal itu merupakan jumlah pembelian yang paling ekonomis dari jumlah permintaan konsumen per hari dan estimasi pengiriman produk di atas mengenai perhitungan metode EOQ. Maka titik pemesanan kembali yang didapatkan sebesar 1.500 unit atau produk. Dengan metode EOQ yang telah diperhitungkan, UMKM Pusat Oleh-oleh Jenang Karomah Kudus dapat mengeluarkan total biaya yang paling minimum sebesar 122.474.500. Yang ketiga, metode inventory POQ. Perhitungan secara manualnya. Diketahui data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi UMKM Pusat Oleh-oleh Jenang Karomah Kudus yaitu sebagai berikut. Demand 150.000 unit, days per year 200 hari kerja, holding cost 10.000, setup cost 5 juta, daily production rate 1000 unit, daily demand rate 750 unit. Kemudian mencari POQ, rumusnya akar 2 dikali S dikali D per H1 min D kecil per P sama dengan akar
2 dikali 5 juta dikali 150.000 per 10.000, 1 dikurangi 750 per 1000 sama dengan akar 150 miliar per 2.500 sama dengan akar 600 juta sama dengan hasilnya 24.494,897 dibulatkan menjadi 24.494,9 unit. Kemudian mencari IMAX, rumusnya Q1 min D kecil per P sama dengan 24.494,9, 1 dikurangi 750 per 1000 sama dengan hasilnya 6.123,7243 dibulatkan menjadi 6.123,72 unit. Kemudian mencari AI, rumusnya IMAX per 2 sama dengan 6.123,72 per 2 sama dengan hasilnya 3.061,86 unit. Kemudian mencari PPP dengan rumus D besar per Q atau POQ sama dengan 150.000 per 24.494,9, hasilnya 6,12. Kemudian di situ ada gambar grafiknya, yaitu ada garis holding cost, ada garis setup cost dan total cost. Ada garis order kuantitinya, yaitu sebesar 24.494,9 dan titik total costnya yaitu sebesar 61.237.240. Kemudian mencari TC, rumusnya ASC plus AHC. Rumus ASC sama dengan S dikali D per Q atau POQ sama dengan 5 juta dikali 150.000 per 24.494,9 sama dengan hasilnya 30.618.618,569 dibulatkan menjadi 30.618.620. Kemudian mencari AHC dengan rumus H kali 1 min D kecil per P dikali Q kuantiti atau POQ per 2 sama dengan 10.000, 1 dikurangi 750 per 1000 dikali 24.494,9 per 2 sama dengan hasilnya 30.618.621,71 dibulatkan menjadi 30.618.620. Dapat diketahui hasil dari ASC dan AHC sama. Kemudian mencari TC-nya sama dengan 30.618.620 ditambah 30.618.620 sama dengan hasilnya 61.237.240. Kemudian perhitungan menggunakan aplikasi POM-nya dapat diketahui di situ hasilnya sama dengan perhitungan secara manual saya tadi, yaitu di situ diketahui optimal production quantity-nya sebesar 24.494,9, IMAX-nya sebesar 6.123,72, lalu production runs per period 6,12, annual setup cost-nya sebesar 30.618.620 dan annual holding cost-nya sama sebesar 30.618.620. Kemudian total cost-nya sebesar 61.237.240. Maka kesimpulannya dari hasil penelitian mengenai inventory POQ pada pusat oleh-oleh Jenang Karma Kudus, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Dalam perhitungan dengan metode POQ didapatkan kuantitas pemesanan produksi pada UMKM pusat oleh-oleh Jenang Karma Kudus sebesar 24.494,9
unit atau produk, di mana hal itu merupakan jumlah produksi yang paling optimal. Dengan metode POQ yang telah diperhitungkan UMKM Pusat Oleh-oleh Jenaka Rumah Kudus dapat mengeluarkan total biaya untuk mengoptimalkan produksi sebesar 61.237.240. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.